Shalom, rekan-rekan jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat kembali berjumpa sekalipun lewat online rekaman ini. Tapi saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Dan terlebih kita hari ini mau bersama-sama untuk mencari hadirat-Nya. Kita mau masuk di dalam ibadah pada minggu pagi ini. Biarlah kita semua bersiap hati, berfokus pada Tuhan kita, terlebih nantinya berfokus pada firman-Nya. Saya percaya hari ini Tuhan akan memberkati kita lewat rekaman khotbah pagi ini. Mari saya ajak kita sama-sama masuk dalam doa. Tuhan, kami ucapkan syukur akan semua pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan di dalam kondisi yang ada saat ini, kami pun Tuhan percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu merencanakan hal-hal yang baik bagi kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami mau menerima kuasa kasih-Mu lewat ibadah pada pagi hari ini. Biarlah kami naikkan segala pujian dan penyembahan kami kepada-Mu juga Tuhan. Dan Tuhan yang memberkati akan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Terpujilah Bapa, terpujilah Allah. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Kita katakan amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudaraku yang terkasih, mungkin hari-hari ini engkau mengalami begitu banyak problema dalam hidup. Engkau membutuhkan kesembuhan. Engkau membutuhkan pemulihan di dalam ekonomi keluargamu. Bahkan mungkin keluargamu sedang ada di ambang kehancuran. Hari ini ingatlah, engkau punya Allah yang besar. Selama kita masih bernafas, mujizat masih ada. Bangkitlah, Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu.
Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati Mujizat Tuhan ada dan percaya. Shalom, God is good all the time, and all the time God is good. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan saudara Gereja Bethany House of Blessing yang ada di Perth. Sungguh Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya tidak akan pernah menyangka sebagai seorang hamba Tuhan bahwa kita tidak bisa kebaktian satu ketika hanya gara-gara virus, saudara-saudara. Dulu sebagai hamba Tuhan yang muda pada waktu mengajar akhir zaman, seringkali saya berkata nanti mungkin akhir zaman itu kita akan mengalami seperti yang dialami oleh jemaat mula-mula. Mereka mau ibadah nggak bisa, jadi mereka ibadahnya di rumah-rumah gitu ya. Karena kalau ketahuan mereka akan dibunuh. Saya dulu pernah bilang mungkin akhir zaman itu seperti di Cina begitu. Mereka mau ibadah mereka nggak bisa. Mereka harus ibadah di underground, di rumah-rumah yang sempit-sempit begitu. Saya tidak menyangka hari ini kita pun tidak bisa ibadah sehingga kami hanya bisa memberikan live streaming kepada saudara yang di rumah saudara masing-masing. Tetapi saya percaya sekalipun ini live streaming, saya percaya Tuhan bisa memakai recording khotbah ini untuk menjamah saudara, untuk melawat saudara, dan saudara akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Pada pagi hari ini saya mau menyampaikan satu judul khotbah yang saya beri judul Jangan Lepaskan Kepercayaanmu. Kita ambil teksnya di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35. Berkata demikian, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Semuanya di rumah masing-masing taruh tangan saudara di dada sambil berkata, aku tidak melepaskan kepercayaanku. Aku tidak melepaskan imanku. Aku tidak melepaskan imanku kepada Tuhan Yesus, karena besar upah yang menanti aku. Semua berkata amin. Pada saat ini banyak orang takut, banyak orang panik mendengar berita demi berita. Bahkan saya berkata kepada jemaat, ini bukan saja pandemik, ini sebetulnya panik-demik. Di mana-mana orang stok makanan, di mana-mana orang panic buying, panic shopping. Ada jemaat berkata, Pak, saya sebetulnya juga mau mengadakan panic shopping. Tetapi begitu saya lihat bank account saya sudah panik duluan begitu. Semua orang bingung, mereka kehilangan pekerjaan. Pak, nanti bayar bill bagaimana? Pak, bagaimana hidup saya? Saudara-saudaraku yang kekasih, ini yang kita hadapi. Tetapi pagi hari ini saya mau mengingatkan kepada saudara. Kalau engkau mulai panik, engkau mulai takut, Bapak Ibu dan saudara sekalian, tanpa engkau sadari engkau sudah melepaskan kepercayaanmu. Tanpa engkau sadari engkau sudah kehilangan iman. Kenapa saya berkata demikian? Karena 2 Timotius pasal 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Semua berkata bukan roh ketakutan. Kalau saudara sedang menyaksikan di rumah bersama suami istri saudara, kasih tahu istri saudara, kasih tahu suami saudara, beritahu anak saudara, bukan roh ketakutan. Tetapi Allah hanya memberikan kepada kita Roh Kudus yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, dan membangkitkan ketertiban. Jadi ketika kita mengalami yang namanya panic attack itu, karena kita mendengar banyak berita, ingat satu hal, itu bukan datang dari Tuhan. Dan
Kalau bukan datang dari Tuhan, datang dari mana saudara? Datang dari iblis, datang dari setan, datang dari roh-roh jahat, datang dari penghulu-penghulu kegelapan. Karena Tuhan hanya mau saudara kuat, Tuhan mau engkau punya kasih, dan Tuhan punya engkau sound mind, punya kedamaian, punya cara berpikir yang benar. Dan ini tidak bisa berjalan bersama-sama. Ketika engkau dicengkeram oleh ketakutan, engkau kehilangan iman. Tetapi sebaliknya ketika engkau memegang teguh kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus, ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Sekalipun engkau ada dalam lembah-lembah kelam yang saya sering kali sebut lembah virus corona. Saya sampai nggak habis pikir, saudara-saudaraku, kalau saya ke shopping center, saudara pasti tahu ini kan, apa ini, toilet paper kan. Saudara-saudaraku, beberapa kali, berapa minggu saya ke supermarket, gak ketemu ini. Wah, ini rasanya kok jadi berharga begitu ya, dijual $2 pun laku, dibeli orang $3 sekarang laku, Bapak Ibu. Iya toh? Saya sampai bingung apa hubungannya sama virus begitu ya toh? Apa hubungannya ini, apakah bisa menolong saudara supaya saudara bebas dari virus? Kan enggak, saudara-saudara. Iya toh? Saya sampai bilang sama anak-anak, ya sudah, mulai sekarang kita jadi orang Indonesia ya. Kita nggak meniru orang Australia pakai toilet tisu, lebih bersih lagi pakai air. Tetapi kenapa ini bisa terjadi? Panik ini bisa terjadi, nggak masuk akal kan, bukan? Itulah yang saya bilang, dicengkeram oleh ketakutan, dicengkeram oleh panik, sehingga tidak punya lagi sound mind, tidak punya lagi kasih. Bayangkan gara-gara ini di Australia kalau terjadi di Indonesia ya saya maklum. Di Australia orang berantem di supermarket gara-gara ini. Saudara-saudara, bahkan saya baca berita minggu yang kemarin mereka sampai sudah di court, diputuskan kena charges. Gara-gara pukul-pukulan, hanya rebutan beli toilet tisu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena manusia menjadi panik. Manusia menjadi ketakutan, dan hari ini sekali lagi saya mau katakan kepada jemaat Bethany Hope di Perth yang saya kasihi, jangan lepaskan kepercayaanmu, sebab besar upah yang menanti engkau. Pak, bagaimana saya bisa tetap teguh di dalam iman? Saya hanya memberikan 1 poin saja karena ini hanya 30 menit, yaitu pertahankanlah fokus kepada Tuhan. Pertahankanlah fokusmu kepada firman Tuhan. Kalau boleh taruh tangan saudara di dada, kalau tidak keberatan sekali lagi katakan, aku mau stay fokus dan aku mau keep fokus. Katakan sekali lagi, stay fokus dan keep fokus. Cerita yang saya ambil adalah Markus pasal 5, kita tahu bahwa Yesus membangkitkan anak Yairus, kepala ibadat, kepala sinagoga pada saat itu. Di ayat yang ke-35 dikatakan ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Saya mohon kepada saudara, mari kita belajar dari Tuhan Yesus untuk tidak menghiraukan perkataan negatif. Oh, maksudnya apa? Maksud saya adalah demikian, ya. Tentu ketika kita mendengar berita-berita di TV, tentu kita perlu mendengar bagaimana caranya hidup sehat, bagaimana hidup hygiene, bagaimana kita harus cuci tangan, social distancing. Ya betul, kita perlu taat kepada pemerintah. Tetapi kita perlu membedakan antara ada perkataan-perkataan negatif yang berbicara di balik itu yang menakut-nakuti kita. Jangan-jangan kita akan mati, jangan-jangan nanti masa depanku akan buruk, jangan-jangan. Saudara-saudaraku, ada banyak orang akan berkata, anakmu sudah mati, buat apa sih repot-repotin guru? Anakmu sudah mati, percuma cari Yesus, percuma ibadah, percuma baca firman, percuma memuji Tuhan, percuma. Hari ini saya mau kuatkan kepada saudara, mari jangan hiraukan yang negatif.
Jangan hiraukan perkataan negatif, tetapi fokus kepada Yesus. Bahwa apa? Bahwa kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Sebab Yesus itu mati dan dia hidup dibangkitkan kembali. Supaya dia menjadi Tuhan atas orang yang mati dan orang yang hidup. Dan baik mati maupun hidup ada dalam tangan Tuhan. Dan saya mau berkata, dalam tangan Tuhan ada keselamatan. Dalam tangan Tuhan ada kekuatan. Dalam tangan Tuhan ada penghiburan. Yang percaya katakan amin. Ayo kalau bisa tepuk tangan masing-masing di rumah saudara, tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kita mengambil waktu beberapa detik sambil berkata, terima kasih Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang luar biasa. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata kepada kepala rumah ibadat itu di ayat yang ke-36, jangan takut, percaya saja. Sekali lagi, jangan takut, percaya saja. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, aku tidak takut, aku percaya. Katakan, aku tidak takut, aku percaya. Ayat yang ke-37, lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta. Sekali lagi saudara perhatikan di situ. Yesus tidak mengizinkan seorang pun boleh masuk kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Karena ketika mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, meratap dengan suara yang nyaring. Hari ini kita mendengar banyak suara nyaring, suara ribut, suara menangis. Ayat yang selanjutnya saudaraku, sesudah ia masuk ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Ayat yang ke-40, tetapi mereka menertawakan dia. Hahaha. Karena mereka tahu bahwa anak itu sudah mati. Ya, di dalam Injil yang lain ditulis demikian. Mereka sudah tahu. Tetapi saudara perhatikan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya anak itu. Katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada satu kalimat, ada satu kata, maka diusirnya mereka, semua mereka. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak percaya. Mereka adalah orang-orang yang meratap, menangis, negatif, menertawakan, pesimis. Mereka yang tidak percaya, mereka yang, saudara-saudaraku, ada banyak suara-suara nyaring seperti itu. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia tidak menghiraukan. Saudara-saudaraku, ada banyak suara di dunia ini, saudara-saudara. Waktu setiap kali saya mau terbang ke Sydney, saya kan pergi ke airport. Saudara pasti tahu kalau saudara ke airport, saudara tahu pesawat saudara misalnya Qantas 569 tujuan Sydney begitu. Dan saya mau kasih tahu kepada saudara, di airport itu ada banyak suara. Boarding untuk pesawat yang ke Brisbane, yang ke Melbourne, ke Karata. Ayo cepat, pintu mau ditutup dan lain sebagainya. Benar gak saudara? Saya khawatir gak? Gak khawatir. Karena saya tahu itu suara bukan buat saya. Saya tahu suara itu tidak mempengaruhi destinasi saya. Ya Pak ya. Karena ada banyak noise di dunia ini. Tetapi kenapa saya nggak mendengarkan? Kenapa saya tidak menghiraukan? Karena saya tahu tujuan saya adalah Sydney. Saya hanya mendengarkan suara yang ditujukan kepada saya, yaitu pesawat ke Sydney. Tujuan pesawat yang ke tempat lain saya tidak mendengarkan. Sama kepada saudara. Saudara mendengarkan suara bahwa Tuhan ada di pihakmu. Siapakah lawanmu? Jika roh yang tinggal di dalam engkau lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Oh, 1000 rebah di sebelah kirimu, 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpa engkau. Engkau hanya menontonnya saja. Biarlah saudara mendengar itu, saudara-saudara. Sebab itu adalah destinasi saudara. Sebab itu adalah firman kepada saudara. Ya, minggu yang lalu ada perkara yang lucu di Instagram. Pemain drum kami namanya Odi Sunario. Ya, Nando bisa nyanyi itu, walau 1000 rebah di sisiku,
Kau tetaplah Allah penolongku. Ya toh, saudara ingat lagu itu? Dari Mazmur 91 ayat yang ke-7. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kemudian dia membuat satu statement di Instagramnya yang membuat saya sangat tertarik. Kenapa dia ngomong begini? Waktu itu New South Wales yang terinfeksi baru 300. Baru 300, saudara-saudara. Dan semua orang sudah takut ke gereja. Ya toh, mereka sudah pamit, mereka sudah tarik anaknya dari sekolah. Terus Odi bilang begini, hei, orang Kristen itu aneh, nyanyinya 1.000 rebah, nyanyinya 10.000. Ini baru 300 sudah takut katanya, ya toh. Gak sesuai. Terus kita tanya, jadi kalau kamu gimana, takut gak? Aku rasanya kalau sudah lebih dari 10.000 yang mati baru takut katanya. Karena ayatnya 10.000. Saudara ngerti maksudnya? Artinya jangan takut, fokus kepada suara Tuhan, fokus kepada janji Tuhan. Dan yang lebih aneh lagi, Tuhan mengusir semua orang itu. Wow, yang diajak masuk cuma siapa? Cuma ayahnya, ibunya, Tuhan Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus sama mayat itu. 7 saja di dalam rumah itu, di dalam kamar itu. Kalau saudara baca ayat itu, ya, saudara baca ayat itu, kadang-kadang timbul pertanyaan, kalau saya nih jadi Tuhan Yesus, saya jadi Tuhan Yesus, dan saya memberitakan satu berita kepada umat manusia, bahwa I am the resurrection and I am the life. Bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Ya toh? Saya akan demonstrasi kuasa kebangkitan di depan banyak orang. Iya apa ya? Saya panggil semua orang itu, ayo datang. Kamu tidak percaya, kamu yang menertawakan, kamu yang takut, kamu yang pesimis, suaranya keras-keras lagi. Ya toh? Saya akan demonstrasi di depan mereka. Ternyata Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Kenapa Tuhan Yesus tidak melakukan itu? Saya percaya the power of resurrection. Saya percaya kuasa kebangkitan. Ternyata itu terjadi di tempat yang tertutup. Tidak disaksikan oleh banyak orang. Ternyata kuasa kebangkitan itu ternyata hanya ditujukan kepada orang-orang yang percaya saja. Saudara bisa bayangkan mereka kehilangan kesempatan untuk masuk dan menyaksikan Yesus mendemonstrasikan, Yesus memanifestasikan kuasanya. Hanya karena mereka nggak percaya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hari ini saya berdoa supaya jemaat Bethany Hope yang ada di Perth, saudara dan saya termasuk golongan orang-orang yang diajak oleh Tuhan Yesus masuk dalam tempat itu, di rumah itu, dan kita akan menyaksikan kuasa kebangkitan. Sebab apa, saudaraku? Sebab apa yang manusia ngomong kepada kita itu tidak menentukan masa depan kita. Sebab masa depan saudara dan saya itu ditentukan oleh perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Yang percaya katakan amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Sydney Morning Herald pernah mempublish satu artikel di tanggal 1 Agustus 2002. Satu kisah yang nyata, the story of two brothers. Dua kisah dari dua saudara. Saudaraku, di tahun 1958 ada seseorang namanya Robert Lane yang tinggal di New York. Ya, dia tinggal di daerah yang namanya Harlem. Dan dia punya anak banyak. Dan pada waktu anak yang ke-6 itu lahir, baby boy, dia kasih nama Winner Lane. Jalur kemenangan begitu. Ternyata gak berhenti, mungkin belum ada KB ya zaman itu. Ya, anak yang ke-7 lahir, baby boy juga. Mungkin sudah kehilangan nama. Anaknya perempuan dan yang lain berkata, Daddy sudah punya Winner Lane, belum ada Loser Lane. Jadi anak yang ke-7 itu dikasih nama Loser Lane. Saudara bisa bayangkan, namanya saja loser. Ya toh, saudara bisa bayangkan kalau saudara jadi anak itu, semua orang panggil loser, 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 begitu. Aduh, betapa sedihnya kan. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, ternyata Loser Lane, masa depannya dia sukses. Akhirnya apa, saudaraku? Dia masuk kepada preparation school, dia masuk sekolah di dalam beasiswa, dia lulus dari Lafayette College di Pennsylvania, dia join NYPD, New York Police Department, dan dia menjadi detektif. Ternyata dia sukses. Bagaimana dengan kokonya yang 3 tahun lebih tua, yang namanya aja Winner?
Ternyata winner itu, saudara-saudaraku yang kasih, pada saat dia usia 44 tahun, dia sudah melakukan 31 kejahatan. Dia sudah masuk penjara 2 tahun. Dia ditangkap lebih dari 31 kali karena burglary, domestic violence, trespassing, resisting arrest, dan other mayhem. Ternyata nama itu tidak menentukan apa yang akan terjadi di masa depannya. Dan kenapa saya cerita ini kepada saudara? Karena akan banyak manusia berkata kepada engkau, loser, masa depanmu loser, masa depanmu gelap, masa depanmu loser. Tetapi saya mau katakan kepada saudara bahwa masa depan saudara dan masa depan saya tidak bergantung kepada apa yang manusia katakan. Masa depan saudara dan saya tidak bergantung kepada apa yang orang tua kita katakan. Masa depan saudara dan saya tidak bergantung kepada pemerintah yang katakan apa yang akan terjadi. Tetapi masa depan saudara dan masa depan saya bergantung kepada apa yang Tuhan katakan kepada kita, dan apa yang Tuhan katakan kepada kita bahwa saudara punya umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan. Apa yang Tuhan katakan buat saudara bahwa bersama dengan Kristus, with Christ we can do all things to Christ Jesus who give us strength. Apa yang Tuhan katakan bahwa di dalam Dia, di dalam Yesus, engkau akan lebih daripada pemenang. Engkau akan melewati lembah kekelaman ini bersama dengan gada Tuhan dan tongkat Tuhan. Mari yang percaya semuanya berseru amin. Oh haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kuasa kebangkitan itu terjadi, the power, upah yang besar itu terjadi hanya di tempat yang kecil, tertutup, sedikit orang saja. Dan itu ternyata membekas sekali di hati Petrus. Kenapa saya berkata demikian? Karena ketika Petrus menjadi rasul, saudara bisa lihat di Kisah Rasul pasal yang ke-9. Alkitab berkata di ayat yang ke-36, Petrus pergi ke Yope. Di Yope ada seorang perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Ya, perempuan itu banyak berbuat baik, memberi sedekah, tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, saudara perhatikan di situ, mayatnya dibaringkan di ruang atas, upper room. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas. Dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju, pakaian yang dibuat Dorcas pada waktu ia masih hidup. Oh, ini loh Pak, baju yang dipakai Dorcas ini, aduh, dia masih muda, dia melayani, kenapa kok dia mati? Semuanya meratap, saudara-saudara. Dan ketika Petrus sampai kepada situ, dia melihat atmosfer seperti itu, seakan-akan dia sadar, mirip dengan apa yang pernah aku alami ketika aku diajak oleh Tuhan Yesus ke rumahnya Yairus. Mirip kan? Semua sudah putus asa. Semua sudah putus pengharapan. Semua sudah tidak punya harapan. Semua berkata sudah mati, sudah terlambat, sudah expired. Semua berkata sudah gak mungkin, sudah gak mungkin, sudah gak mungkin. Mana bisa, udah terlambat. Tetapi apa yang dilakukan Petrus di ayat yang ke-40, saya mau saudara perhatikan. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Wow, sebentar. Jadi Petrus mengusir mereka semua keluar. Keluar kamu, jangan ganggu. Keluar. Kenapa Petrus menyuruh mereka keluar? Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu, saya percaya the power of resurrection itu hanya bagi orang yang percaya. Kuasa pelindungan, kuasa yang ajaib bagi orang yang percaya. Diusir semuanya. Apa yang Petrus lakukan? Dia mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus. Dia tidak menghiraukan perkataan orang-orang yang berkata sudah mati, sudah terlambat. Dan kemudian saudara perhatikan, lalu ia berlutut dan ia berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika ia melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya, membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepadanya bahwa perempuan itu hidup. Amin. Saya mau tekankan kepada ayat yang ke-40. Saya mohon bantu Natali ya untuk kameranya.
Saudaraku, setelah Petrus mengusir semua mereka keluar, saudara perhatikan, lalu ia berlutut, ia berdoa. Jadi Petrus berlutut, dan kemudian Petrus berdoa, dan kemudian baru dia berpaling kepada mayat itu. Kenapa Petrus begini? Saudara-saudaraku, Petrus perlu fokus, Petrus perlu pertahankan fokus, Petrus perlu keep fokus. Makanya dia fokus kepada Tuhan. Di tempat itu, di kamar itu, tidak ada orang lain. Dia fokus kepada Tuhan. Tuhan, Kau Tuhan yang ajaib. Tuhan, Kau sanggup. Sebab tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan, Engkaulah kebangkitan. Tuhan, Engkaulah keajaiban. Tuhan, aku percaya. Wow. Dia tidak menghadap kepada mayat. Kenapa saudara? Karena ketika engkau berdoa, engkau masih buka yang kau lihat mayat, iman saudara bisa rontok saudara. Saudara ngerti maksud saya? Itu sebabnya kita perlu fokus kepada Tuhan. Jadi setelah Petrus menguatkan dirinya, menguatkan kepercayaannya, dan dia tidak mengizinkan kepercayaannya lepas karena ketakutan, ya. Saudara, itu sulit loh. Kalau saya jadi hamba Tuhan, saya jadi Petrus, di depan saya mayat, saya doa, saya juga takut bangkit enggak, saudara-saudara. Tetapi makanya Petrus harus fokus. Ketika dia fokus, dia percaya, kemudian baru dia berpaling, dia melihat mayat, dan dia baru membangkitkan mayat itu. Sekali lagi saya ulangi kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, fokuslah kepada janji Tuhan. Saya masih ada punya waktu 5-10 menit lagi, tolong beri saya waktu, boleh ya Pak Peter, Pak Ali? Oh haleluya, terima kasih, terima kasih. Saudara, kalau melihat kisah ini ada sesuatu yang aneh. Yang aneh di mana? Yang aneh begini, kalau seseorang mati, ya, ngapain mayatnya itu harus dibawa ke loteng, ke lantai atas, upper room. Pernah nggak saudara bertanya-tanya? Come on, why? Tetapi saya mau katakan kepada saudara bahwa ada satu tradisi, ada satu kepercayaan, ada satu iman yang build up di orang Israel. Saudaraku, di Israel, zaman itu setiap orang kalau bangun rumah nggak seperti kita di Australia. Ya, kita nggak punya upper room, single story ya rumah kita. Tetapi mereka membangun yang namanya etik gitu ya, upper room. Jadi mungkin di atas atap gitu ada satu tempat, upper room. Lupa kenapa kok begitu? Kalau saudara bicara tentang upper room, peristiwa upper room yang pertama yang muncul di Alkitab itu kapan? Ada yang tahu? Pak Peter, Pak Ali? Hah? Kisah Para Rasul. Oh, jauh sebelum Kisah Para Rasul. Jauh sebelum Kisah Para Rasul. Ada yang ingat? Peristiwa itu terjadi pada saat Elia dengan janda Sarfat. Saudaraku, Elia ada dalam keadaan, saudara, 3 tahun 6 bulan. Kemiskinan, kelaparan, tidak ada hujan, tidak ada embun, 3 tahun 6 bulan. Tuhan mengutus Elia itu pergi ke janda Sarfat. Tinggal sama janda Sarfat. Dan janda Sarfat itu menyediakan satu etik, upper room kepada siapa? Kepada Elia. Satu ketika saudara baca sendiri kisahnya di 1 Raja-Raja pasal 17. Ya, itu kisahnya. Satu ketika anaknya mati, saudara-saudara. Dan ketika anaknya mati, Elia berkata kepada janda itu, berikan anakmu itu kepadaku. Artinya berikan mayat anakmu itu kepadaku. Saudara perhatikan, Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya yang di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Elia bawa mayat itu ke upper room. Dan terjadilah kebangkitan, saudara baca ceritanya, di mana kebangkitan terjadi di upper room. Makanya setelah kebangkitan itu terjadi di ayat yang ke-23, Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah. Jadi dari kamar atas upper room ke dalam rumah, memberikan kepada ibunya, kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Jadi upper room itu terjadi di mana? Peristiwa itu pada waktu Elia. Dan kebangkitan itu terjadi di mana? Di upper room. Apa yang kedua? Ada yang ingat, ada yang tahu? Peristiwa upper room yang kedua. Ada Pak Ali, Pak Peter, Johan, Fernando, Rico, Natali. Kita live streaming cuma boleh less than 10 ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, maaf saudara tidak bisa ikut hadir dalam ibadah ini.
Tapi saya merasakan the power of the Holy Spirit saat ini. Yang kedua yang terjadi kapan? Perempuan Sunem dengan Nabi Elisa. Saudara ingat cerita itu? Saudara baca sendiri kisahnya di 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Perempuan Sunem itu berkata kepada suaminya, ini seorang nabi. Marilah kita membuat kamar atas di upper room. Baiklah kita menaruh di sana tempat tidur, sebuah meja. Jadi kalau nabi itu datang, ia boleh masuk tinggal di upper room. Bapak Ibu maaf please ya. Saya khotbah ini saya tidak bermaksud kalau saudara mau bangun rumah. Ada yang mau bangun rumah? Tolong siapkan upper room kamar buat saya. Bukan itu saya maksudnya. Bukan untuk hamba Tuhan, tetapi itu berbicara tentang the presence of God. Hadirat daripada Tuhan itu sendiri. Jadi Elisa tinggal di upper room, saudara-saudara. Dan satu ketika kita semua tahu ceritanya. Perempuan Sunem itu anaknya mati juga kan? Mati. Kemudian apa yang dilakukan perempuan Sunem ini? Dia bawa mayat itu. Dia bawa ke kamar atas di upper room. Dia taruh di ranjangnya daripada nabi itu. Dia belajar dari mana? Mungkin dia pernah mendengar kisah tentang Elia sebelumnya. Ada seorang janda Sarfat, terjadi mujizat dan lain sebagainya. Dia ingat, dia baca firman, dia baca Taurat, dia baca kitab para nabi, saudara-saudara. Jadi dia meniru, dia bawa mayat itu, dia taruh di dalam upper room. Singkat cerita, Elisa datang naik ke dalam upper room dan terjadilah kebangkitan di upper room. Peristiwa upper room lagi yang ketiga apa? Pak Ali tadi bilang Pentecost. Ya betul, tapi sebelum the day of Pentecost. Kisah Daniel. Di mana? Di kerajaan Media Persia pada zaman Raja Darius. Itu dia tidak bisa ibadah lagi, saudara-saudaraku, karena harus nyembah patung. Iya toh, nyembah Darius, doa kepada Darius, tidak bisa ibadah. Sama seperti kita saat ini, kita kan juga nggak bisa ibadah, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Sampai kapan Pak? Saya nggak tahu. Perdana Menteri kita berkata mungkin bisa 6 bulan. Saya bilang, Tuhan, masa kita Easter nggak bisa ibadah? Saya sudah lihat semua gereja Indonesia, gereja di Amerika sudah ngomong bahwa Easter tidak ada ibadah. Kita nggak bisa ibadah loh. Nah, tetapi saudara perhatikan apa yang dilakukan Daniel demi didengar Daniel 6 ayat 11. Bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya dan dalam kamarnya atasnya upper room. Ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel punya upper room. Dia naik ke tempatnya, lihat ke Yerusalem. Gak bisa ibadah, tetapi dia tetap ibadah di rumahnya. Karena di rumahnya itu ada tempat ibadah. Dan tempat ibadah itu namanya di upper room. Dan setelah itu saudara tahu, makanya Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, rasul-rasul 120 rasul itu menanti di upper room. The day of Pentecost terjadi, pencurahan Roh Kudus terjadi. Di mana? Di upper room, saudara. Setelah itu kebangkitan Tabita terjadi di mana? Di upper room. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Saudara dan saya memang kita tidak bisa ibadah, tetapi saya percaya mujizat yang luar biasa itu bukan saja harus terjadi di gereja, itu bisa terjadi di rumah saudara masing-masing. Pada saat saudara melihat video ini, pada saat saudara mendengar di sofa saudara, di ruang tamu, mungkin ada yang nonton dari kamar tidur, mungkin ada di dalam dapur, itu selama tempat itu kau buat menjadi tempat upper room, engkau membangun satu altar, engkau membangun sesuatu pujian dan penyembahan. Di saat itulah, pada tempat itulah, sekarang ini di rumah saudara itu bisa menjadi di upper room. The power of the Holy Spirit, the power of resurrection terjadi. Dan saya mau mendeklarasikan bahwa justru kuasa kebangkitan terjadi di tempat yang kecil, di rumah, dan tidak disaksikan orang banyak. Dan jika saudara percaya, engkau akan melihat lawatan Tuhan terjadi. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Dan saya mendeklarasikan bahwa jemaat Bethany HOB Puff, engkau yang terus memegang kepercayaanmu, saudara yang tidak melepaskan kepercayaanmu, tetapi saudara menaruh harapanmu hanya kepada Tuhan. Saudara dan saya yang mengandalkan Tuhan, saya mendeklarasikan engkau akan diberkati. Sebab engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke batang air. Dan Alkitab berjanji kalau panas terik datang, daunnya tetap hijau. Alkitab berjanji tahun kering datang,
Engkau tidak khawatir, dan Engkau tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Dan saya mendeklarasikan sekarang masa krisis ekonomi, ketika ada masa-masa virus corona, ketika ada lembah-lembah kekelaman ini, daun saudara tetap hijau. Engkau tidak akan khawatir, dan engkau tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Bapa kami yang di sorga, hamba berdoa supaya engkau mengurapi mereka yang mendengar firman ini di rumah mereka masing-masing, di upper room mereka masing-masing, di kamar atas, di kamar loteng itu, di tempat di mana mereka tinggal saat ini. Engkau sanggup melawat mereka. Mereka yang tidak melepaskan kepercayaan, ada upah yang besar. Kuasa kebangkitan itu terjadi, kuasa perlindungan itu terjadi. Biarlah engkau menguatkan mereka ya Tuhan, menguatkan kami, dan kami percaya kami akan keluar dari lembah ini sebagai pemenang. Sebab kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Engkau melindungi kami, gadamu dan tongkatmu beserta dengan kami. Engkau mengurapi kepala kami dengan minyak. Biarlah kami penuh dengan melimpah. Engkau menyediakan hidangan bagi kami di hadapan para musuh-musuh kami. Dan kami percaya sesungguhnya kekuatan, kasih karunia, tanda ajaib, mujizat, kebajikan, kemurahan mengikuti kami seumur hidup kami. Dan kami akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Dan semua yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih saudara semua, sampai jumpa kembali. Thank you Pak Peter, thank you Pak Ali. Terima kasih semuanya. God bless you all. I love you all. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berhari Minggu. Ada beberapa pengumuman yang saya akan sampaikan. Yang pertama adalah kegiatan untuk minggu depan kita akan tetap ditiadakan semua ibadah dan iCare Fellowship maupun iCare Youth Care maupun iCare Family ditiadakan. Kita akan tetap hadir melalui video khotbah sehingga firman Tuhan tetap bisa disampaikan untuk menguatkan jemaat. Yang kedua, bagi jemaat yang membutuhkan doa atau konseling atau pertolongan apapun, Anda bisa menghubungi kami, Pak Ali dan saya secara pribadi. Ya, mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari Minggu ini. Kami bersyukur bahwa tetap Tuhan melindungi kami, tetap Tuhan beracara dalam kehidupan kami. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau akan melindungi dan menghapuskan semua virus-virus corona ini ya Bapa. Untuk keluarga-keluarga kami yang ada dimanapun juga, jemaat yang dikasihi semuanya, Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu memberikan kekuatan atas kami ya Bapa. Kami percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya Bapa. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkatlah tangan-Mu dan arahkan hatimu kepada Allah Bapa di surga. Biarlah engkau boleh menerima berkat dan kasih dari Allah, dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa dan mujizat perlindungan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai dari hari ini, minggu depan, dan sampai selamanya, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Demikian ibadah kita. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.